Tapi ini ada yang menarik juga nih dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY ya, soal matahari kembar di politik atau kehidupan bernegara. Gitu kan. Nah, saya punya keyakinan untuk misi besar yang akan dilakukan Demokrat sekarang adalah bukan. Saya jadi kutipan langsung. Oke, saya langsung tahu itu soal konteks intinya kan gini, soal matahari hanya satu kan? Ya. Pertama itu konteksnya internal Partai Demokrat. Itu untuk menghilangkan kesan bahwa di Demokrat itu ada dua matahari. SBY siapa dua matahari itu? Satu SBY, dua AHY. Jadi Pak SBY ini sedang memperkuat posisinya Mas AHY. Bahwa matahari itu adalah AHY. Nah, tidak bisa disalahkan atau sulit juga kita mengatakan jangan ada persepsi dua matahari. Pertama, orang kenal Demokrat itu dari siapa? Dari SBY. Pendiri penggagas Demokrat siapa? SBY. Yang pernah jadi ketua umum siapa? SBY. Yang pernah jadi presiden 2 kali siapa? SBY. Nah, itu yang mau diletakkan proporsinya oleh Pak SBY. Jadi itu bukan soal keluar. Ini pelintiran-pelintiran aja ini. Bahwa ini bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, ini pelintiran aja ini. Ini sebetulnya bicaranya di dalam loh ini. Yang dibicarakan ini Partai Demokrat. Tapi kan prinsipnya benar kan, dua matahari. Benar. Ini bisa berlaku umum juga gitu. Iya, gitu. Makanya ini bisa dikait-kaitkan dengan negara kan, dengan Jokowi dan Prabowo karena ini bersifat umum. Tetapi saya mau meletakkan konteks itu, setahu saya itu komunikasi di dalam Demokrat. Tapi begini juga saya mau mengatakan juga sama Pak SBY dan teman-teman di Demokrat. Orang bicara matahari kembar atau tidak, itu juga tergantung bagaimana pengaturan wewenang di dalam ADART partai. Nah, di Partai Demokrat, posisi Ketua Majelis Tinggi itu yang di tempat Pak SBY sangat kuat. Sangat kuat. Beberapa keputusan-keputusan besar itu, termasuk misalnya kalau nggak salah calon presiden dan lain-lain, itu ada di tangan atau harus bersama dengan Majelis Tinggi. Termasuk soal ketua umum terpilih harus dengan persetujuan Majelis Tinggi. Ada diskresi. Pertanyaan saya sekarang, kuat nggak Majelis Tinggi? Kuat banget. Matahari nggak sekarang Majelis Tinggi? Matahari, bos. Mau namanya di situ SBY, mau namanya Ari, mau namanya Didit, mau namanya Kodari, kalau menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi, kuat nggak? Kuat. Jadi maksud saya begini. Persepsi mengenai matahari itu bukan cuma sekedar soal jabatan, bukan orangnya, bukan cuma judul, bukan cuma sekedar orang, tetapi juga bicara soal ADART. Kalau memang Pak SBY mau ketua umum itu betul-betul kuat, maka harus ada revisi ADART itu. Bagaimana semua kebijakan-kebijakan, hal-hal penting itu berikan kepada ketua umum. Misalnya sekarang perbandingannya PKB ya sekarang kan, yang bikin ribut PKB dengan NU ini kan salah satunya soal posisi Dewan Suro. Yang dalam bahasanya Partai Demokrat itu Majelis Tinggi kan gitu kan. Dulu zaman Gus Dur kuat sekali. Kuat sekali. Konstruksi awal dari PBNU ketika melahirkan PKB itu Majelis Suro itu kuat sekali. Dewan Suro itu kuat sekali. Ketua Dewan Suro itu kuat sekali gitu. Nah, di eranya Caimin atau di masa Caimin sekarang ini, ketua Dewan Suro itu posisinya minimalis. Bisa nggak kita mengatakan bahwa sekarang Ma'ruf Amin matahari kembar dengan Muhaimin? Nggak bisa. Karena wewenangnya terbatas. Gitu. Sama seperti AGK di Golkar gitu ya. Ketua Dewan Pembina judulnya. Zaman Pak Harto sentral sekali. Oh, beda sekali. Sekarang kan nggak gitu kan? Iya. Gitu kan bisa gitu. Iya. Atau bahkan begini, misalnya di PKS, siapa mataharinya? Presiden partai atau ketua Majelis Suro? Ketua Majelis Suro. Ustaz Salim Segaf Al-Jufri. Siapa yang lebih powerful? Ketua Majelis Suro atau presiden partai? Ketua Majelis Suro. Gitu. Karena wewenangnya dalam aturan ADART ini yang kuat. Jelas? Ya. Nah, ceto? Iya. Clear. Tapi kan kalau di proses bernegara ya nanti mataharinya Pak Prabowo kan. Iya. Nah, dalam konteks sistem ketatanegaraan kita, ADART Republik Indonesia yang namanya Undang-Undang 45, nggak ada itu ke konsep Majelis Tinggi itu, nggak ada Majelis Suro itu. Iya. Puncak dan inti dari jabatan kewenangan tertinggi adalah presiden.
The buck stops here, gitu. Nggak ada mau matahari. Nggak ada. Jadi cerita matahari itu adalah halusinasi. Iya. Yang ngomong matahari kembar itu orang nggak ngerti undang-undang dasar, nggak ngerti sistem politik Indonesia. Jadi kalau masih ada ngomong matahari kembar, mohon maaf, sederhana aja. Orang itu oon. Jangankan kembar. Mau dia filsuf, ya kan? Atau digelari filsuf, mau bukunya seabrek-abrek, mau bukunya sampai di tangga-tangga sekalipun gitu. Kalau dia bilang ini matahari kembar, Jokowi matahari kembar dengan Prabowo, nggak ngerti hal yang sangat mendasar. Tapi kan ada presiden sebelumnya Mr. Q di awal-awal. Itu yang namanya teori parsimoni atau prinsip parsimoni dalam metodologi berpikir. Parsimoni itu adalah penjelasan yang paling benar, itu seringkali adalah penjelasan yang paling sederhana. Memang ada orang yang kita itu penjelasannya harus parsimoni, sementara dia berteori terlalu banyak. Ini udah masuk wilayah diskurs analisis ini nih Mr. Q ini. Enggak, ini wilayah hermeneutika sudah. Di luar politik. Ini yang diomongin apa, tapi yang ditembak yang mana? Ya, jangankan matahari 2 kan. Matahari 100 aja tutup kan. 31 tinggal dikit. Jadi ya gitu ya masalah. Tapi kan karena ada presiden dulu misalnya di awal-awal masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Jokowi kan banyak sekali yang menganggap Pak Jokowi ini adalah quote unquote bonekanya Ibu Mega. Sebenarnya who's running the who's govern the republic Ibu Mega, gitu kan. Bahkan ada istilah petugas partai itu makin menguatkan tesis seperti itu. Dia ada presiden sebelumnya gitu Mr. Q. Ya itu kan karena orang nggak melihat sampai ke dalam gitu. Kalau melihat ke dalam ya sebetulnya ya matahari ya Pak Jokowi gitu. Bahwasanya kemudian ada yang merasa atau ngelihat bahwa Pak Jokowi itu disetir, dipengaruhi oleh sosok yang lain, ya itu kan karena pinter-pinternya Pak Jokowi aja. Ging, gitu ya. Bikin sur ini ya. Barang itu jalan terus, iya. Saya catat.